Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala, turunlah ke dunia ini sepasang suami istri yang bernama Jagau dan Darange, beserta beberapa orang pelayannya dari negeri Kahyangan. Mereka memulai suatu kehidupan baru di dunia ini sebagaimana kehidupan manusia pada umumnya. Sesampainya mereka turun ke dunia, mereka segera membuat sebuah perahu besar yang akan mereka pakai untuk berlayar mencari tempat bermukim. Setelah perahu itu selesai dibangun, mereka lalu mengadakan pesta kecil untuk acara syukuran selamatan perahu itu. Keesokan harinya, perahu pun dimuati dengan barang-barang dan perbekalan. Sesudah itu, mereka bersiap-siap untuk berangkat dan menyusuri Sungai Kahayan. Setelah beberapa hari berlayar, mereka sampailah di muara Sungai Kahayan yang gelombangnya terkenal sangat besar. Agar mereka selamat melewati tempat ini, Jagau akhirnya bernasar kepada Ranying Hatalalangit. Ia berjanji akan mengadakan pesta memotong ayam putih dan babi bila mana mereka selamat dan sampai di tempat tujuan. Setelah 3 hari 3 malam berlayar, sampailah mereka dengan selamat di muara sungai Katingan. Lalu perjalanan pun kemudian diteruskan memudiki sungai ini. Dalam perjalanan ini, pertama kali mereka sampai di kampung Handiwu Musu dan bermalam di situ. Di dekat tempat mereka bertambat, ada sebatang pohon kayu banuang. Dan di pohon inilah, pada malam itu, Jagau melihat beberapa ekor kalong yang dapat berbicara dan seekor diantaranya berwarna putih. Kalong tersebut menasehati anaknya agar jangan sampai membuang kotorannya di bawah mereka, karena ada manusia yang sedang beristirahat. Keesokannya, Jagau memerintahkan para pelayannya untuk segera menyiapkan makanan. Sesudah mereka makan, mereka pun meneruskan perjalanannya kembali. Kampung demi kampung telah mereka lalui, dan kini sampailah mereka pada kampung yang ke-9 yang bernama Kampung Tewang Darayu Langit. Kemudian, perjalanan mereka teruskan kembali dengan memasuki Sungai Bawin di bagian hulu Kampung Tewang Darayu. Setelah agak lama memudiki Sungai Bawin, sampailah mereka pada sebuah danau yang bernama Danau Tacur. Di danau inilah kemudian mereka menetap dan membuka pemukiman baru. Jagau bersama para pelayannya bekerja keras, menebas dan menebang hutan, lalu mendirikan rumah dan membuka tanah perladangan. Setelah ladang siap, maka padi dan sayur-sayuran pun ditanam. Sesudah beberapa bulan di tempat pemukiman baru ini, maka timbullah pikiran Jagau untuk kembali pulang ke negeri asalnya. Ia menyampaikan maksudnya ini kepada istrinya Darange yang saat itu sedang mengandung anaknya. Sewaktu mau berangkat, ia berpesan kepada istrinya
dan para pelayannya agar menjaga ladang dan ternak mereka dengan baik, karena ia hanya berangkat sebentar saja. Singkat cerita, Jagau yang kembali ke negerinya sudah berbulan-bulan tidak juga balik kembali, sedangkan kabarnya pun tidak diketahui. Lalu istrinya menjadi sangat gelisah dan cemas. Akhirnya bayi yang dikandungnya pun lahir. Kerinduannya terhadap suaminya pun telah lenyap dan kini berubah menjadi amarah dan dendam. Untuk melepaskan kemarahannya kepada suaminya, Darange pergi ke ladang dan menebas semua padi dan tanaman yang ada. Adapun Jagau yang telah sampai ke negeri asalnya tidak lagi berhasrat untuk kembali ke pemukiman istrinya. Kehidupan di negeri asalnya telah membuat ia lupa kepada anak dan istrinya. Akan tetapi, pada suatu malam ia bermimpi dan berjumpa dengan roh padi yang datang kepadanya dengan menangis. Lalu roh padi itu menceritakan kepadanya bahwa ia telah dibunuh dan diusir oleh Darange. Lalu siang harinya, Jagau segera berangkat menuju ke pemukiman istrinya. Mimpinya telah menyadarkan ingatannya kepada keluarganya. Setelah sampai, ia segera memeriksa ladangnya. Tapi apa yang dijumpainya hanyalah padi yang telah rusak karena ditebas oleh istrinya. Kemudian ia segera ke rumah lalu memarahi istrinya. Akan tetapi si istri juga tidak tinggal diam. Ia juga memarahi suaminya yang tidak bertanggung jawab itu. Bertahun-tahun Jagau meninggalkan istrinya tanpa berita sedikit pun. Lalu istrinya kemudian turun ke tanah dan menangkap seekor ayam betina. Pada ayam betina itu dipasangkanlah pakaiannya yang kemudian dilemparkan kepada suaminya dengan katanya, "Inilah istrimu, pengganti diriku." Sejak saat itu terjadilah malapetaka. Hari yang cerah kemudian menjadi mendung, dan tidak berapa lama badai pun mengamuk dengan dahsyatnya. Ternyata dewa telah marah pada mereka dan akhirnya mereka pun musnah disapu badai. Sedangkan perahu mereka menjelma menjadi sebuah pulau yang terapung di tengah-tengah danau itu. Pulau inilah yang sekarang dinamakan Pulau Malan. Menurut masyarakat setempat, pada pulau itu tinggallah orang gaib atau makhluk halus yang menurut mereka untuk bertemu dengannya, seseorang harus bertapa di pulau itu dengan membawa seekor ayam kemudi wasi. Apabila orang itu beruntung, maka dia dapat berjumpa dengannya. Demikianlah cerita tentang legenda Pulau Malan, yang dimana akibat perbuatan Jagau yang lupa dengan istrinya, sehingga istrinya melakukan hal yang pantang dan mengakibatkan malapetaka yang diturunkan oleh dewa atas mereka. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari isi cerita maupun cara penyampaian saya dari awal hingga akhir cerita, saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.